Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Siapa dari umat Islam di dunia Sunni ini yang tidak tahu soal otoritas Syekh Al-Azhar? Meskipun di dalam dunia Sunni tidak ada sistem hierarkis, namun setiap pembicaraan siapa pemimpin keulamaan Islam dunia hampir rata-rata merujuk pada keberadaan Syekhul Azhar. Dalam konteks membangun jembatan umat beragama dunia, maka Syekhul Azhar selalu menjadi pemimpin dunia Islam. Kepemimpinan Syekhul Azhar sangat dihormati hampir di seluruh mayoritas umat Islam di Indonesia juga. Jika ada inisiatif dunia untuk menjembatani antar pemimpin agama, maka Syekhul Azhar dan Paus selalu menjadi representasi yang mewakili masing-masing umat mereka. Meskipun sekali lagi bahwa Syekhul Azhar itu adalah pemimpin kelembagaan Al-Azhar pada mulanya. Karena begitu dihormatinya Syekhul Azhar di kalangan umat Islam dunia, maka pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Syekhul Azhar menjadi semacam panutan dan pedoman umat Islam seluruh dunia. Apa yang dikatakan oleh Syekhul Azhar meskipun konteksnya bukan dunia, misalnya konteks Mesir sendiri katakanlah, tetap saja itu menjadi perhatian dunia Islam. Baru-baru ini Syekhul Azhar mengajak kita semua, kekuatan aktif dan berpengaruh di dunia ini untuk menghentikan genosida Israel atas rakyat Gaza. Tindakan genosida Israel atas Gaza ini sudah berjalan sekitar 22 bulan. Syekhul Azhar mengutuk tindakan secara sengaja rejim Israel yang menyebabkan kematian rakyat Gaza karena mereka mengalami kekurangan makanan dan juga minuman. Pernyataan ini dikeluarkan pada hari Selasa sore 22 Juli 2025 dan tidak lama dari itu kemudian pernyataan ini dicabut. Pihak Al-Azhar menyatakan bahwa pencabutan pernyataan ini didasarkan realitas bahwa pernyataan Syekhul Azhar akan berpengaruh pada proses perundingan yang sedang berlangsung. Pernyataan Syekhul Azhar ini ditunggu oleh dunia Islam karena ulama-ulama di dunia secara official belum begitu tegas memberikan sikap mereka atas pembantian Israel pada rakyat Gaza. Pencabutan pernyataan itu membuat kita sedikit kecewa. Umat Islam Indonesia sendiri banyak yang kecewa dengan pencabutan pernyataan Syekhul Azhar. Bagi masyarakat Muslim Indonesia secara keseluruhan, Syekhul Azhar adalah pemimpin mereka juga. Namun, pencabutan pernyataan Syekhul Azhar ini ternyata tidak lepas dari tekanan politik dalam negeri atas lembaga keulamaan tertinggi di negeri itu. Menurut sumber yang dekat dengan Syekhul Azhar, pencabutan pernyataan ini karena permintaan Menteri Luar Negeri Mesir Badrul Abdul Ati yang meminta agar pencabutan pernyataan ini dilakukan. Menurut pengakuan Menteri Luar Negeri, pernyataan Syekhul Azhar bisa mengganggu perundingan antara Mesir dan Israel untuk membolehkan bantuan kemanusiaan masuk ke jalur Gaza. Memang seminggu sebelum pernyataan ini, perundingan antara Amerika, Qatar, dan Mesir, dan juga pihak Palestina dan Israel untuk ceasefire dan tukar-menukar tahanan sudah terjadi di Doha. Namun apabila kita lihat dari perspektif hubungan antara negara dan ulama, maka pencabutan pernyataan Syekhul Azhar dianggap sebagai kontrol negara atas ulama. Dalam konsepsi keulamaan, lembaga keulamaan di dunia Islam memang sangat problematis jika berhadapan dengan negara. Idealnya adalah sikap independensi lembaga keulamaan tetap dijunjung karena posisi ulama sebagai pewaris kenabian. Karena posisinya yang independen, mestinya lembaga keulamaan bisa memberikan nasihat dan masukan apapun, apakah itu terkait dengan apa yang disepakati oleh negara, maupun apa yang tidak disepakati oleh negara, tetap saja itu bisa dikeluarkan. Namun okupasi penguasa atas lembaga keulamaan itu bukan sejarah modern dunia Islam. Okupasi penguasa atas lembaga dan perseorangan ulama merupakan fenomena lama di dunia Sunni Islam terutama. Hal ini disebabkan negara atau penguasa yang memegang resource yang ada di dalam negara. Kerja-kerja keulamaan, kerja-kerja akademik sangat tergantung pada penguasa. Memang tidak semua ulama tunduk pada negara, ada juga ulama yang tidak tunduk pada penguasa, seperti Imam Ibnu Taimiyah misalnya. Namun ini bukan merupakan fenomena yang umum. Misalnya dalam sejarah peradaban Islam, keulamaan atau lembaga maupun perseorangan
yang dikuasai oleh negara, ini menjadi salah satu penyebab kemunduran dunia Islam karena peran ulama yang seharusnya memberikan masukan pemikiran, memberikan nasihat keagamaan, menjaga moral dan etika, itu harus tunduk pada kepentingan kekuasaan. Kemajuan membutuhkan peran ulama yang diberi keluasan dan kebebasan. Jika zaman keemasan Islam tercapai pada masa abad pertengahan, maka itu karena ulama memiliki ruang kreativitas pengetahuan yang relatif tidak terkungkung. Pada masa keemasan dinasti Abbasiyah misalnya, para ulama memiliki kebebasan untuk menulis buku, mengambil pemikiran dari dunia mana saja dalam bidang kedokteran, filsafat, dan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain. Mereka tidak hanya menulis dan mengkompilasi serta menerjemah, namun juga menerbitkannya dan mempublikasinya ke umum. Jika kebebasan tidak diberikan pada mereka, jika penguasa selalu mengontrol mereka, maka dinamika pertentangan ide, tesa, antitesa, dan sintesa tidak tercapai, dan ini semua tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali nasihat-nasihat, fatwa-fatwa yang selalu melegitimasi kekuasaan. Kelembagaan keulamaan Masjid Al-Azhar itu sangat tua, lebih tua dari model pemerintahan modern seperti yang ada di Mesir saat ini. Lembaga keulamaan sudah ada sejak abad 14, meskipun otoritas negara diberikan pada lembaga keulamaan Al-Azhar itu baru mulai pada tahun 1961. Namun dari masa ke masa, dunia Islam Sunni sangat memberikan respek yang tinggi dan kepatuhan yang luar biasa pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama Al-Azhar. Karenanya jika sekarang pernyataan ulama Al-Azhar harus dicabut dari publik, lalu siapa lagi yang akan bersuara pada dunia tentang genosida Israel di jalur Gaza yang terus berjalan? Pernyataan demi pernyataan, bahkan sebagian dari rakyat Amerika sendiri yang menjadi sekutu mereka yang ingin adanya jeda perang, namun tetap saja Israel menyerang jalur Gaza. Suara Syekhul Azhar harusnya dibiarkan saja beredar di publik, dan memang pada dasarnya kita semua sudah mengetahui posisi Al-Azhar soal serangan Israel yang sudah berada di luar nalar manusia dalam hal ini. Mungkin pernyataan Syekhul Azhar juga tidak mendapatkan respon apa-apa dari pihak Israel sendiri, apalagi bisa menghentikan agresi yang mematikan mereka, namun paling tidak umat Islam dunia Sunni menjadi mengerti posisi di mana keulamaan yang menjadi panutan mereka. Dunia keulamaan Sunni selama ini berada pada posisi yang gamang atas Israel. Posisi dunia Sunni sama sekali beda dengan posisi dunia Syiah. Paling tidak Syiah sejak 1979, revolusi Iran, yang mengambil posisi jelas atas Israel dan konflik Israel-Palestina. Dengan seruan Syekhul Azhar, maka itu menjadi semacam oase tersendiri bagi dunia Sunni. Sebagai catatan, pencabutan seruan Grand Sheikh itu patut kita sesalkan, namun pemerintah Mesir mungkin memiliki pertimbangan sendiri. Namun kita semua juga sudah tahu bahwa keulamaan Al-Azhar mengecam tindakan Israel. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.